Selamat pagi semuanya, apa kabar? Berharap anak-anak dalam keadaan sehat. Tetap semangat ya. Pagi ini kita akan belajar matematika. Kita masih lanjutkan dari minggu lalu, dari pertemuan minggu lalu. Nah, sekarang materinya kita sudah selesai pelajaran 1 sampai pelajaran 5. Dan sekarang kita akan masuk ke soal-soal. Kita akan bahas soal-soal yang ada di buku paket kita. Kita akan masuk ke soal buku paket halaman 77, latihan ulangan pelajaran 5. Kita akan kerjakan sama-sama di dalam buku paket aja ya. Anak-anak buka bukunya, buku paketnya halaman 77. Kita akan kerjakan sama-sama bagian A. Perhatikan gambar berikut. Gambar di atas yang bukan bangun segi banyak adalah, kita akan pilih apakah dia A, B, C, atau D. Nah, sebelumnya kita akan lihat bangun segi banyak itu apa sih? Minggu lalu kita sudah pelajari dan kita sudah mencatat bangun segi banyak. Bangun segi banyak adalah bangun datar tertutup yang dibatasi oleh garis lurus. Kalau bangun itu tidak terdiri dari garis lurus dan tidak tertutup, berarti itu bukan bangun segi banyak. Lihat soal nomor 1. Kita akan cari bangun yang bukan segi banyak. Nah, kita lihat gambar yang di atas bagian A. 1A itu adalah terdiri dari garis lurus dan tertutup. Berarti dia adalah bangun segi banyak. Kemudian yang B ini bangun ini terdiri dari garis lengkung. Lihat garisnya di atas sama di bawah ini adalah terdiri dari garis lengkung. Berarti kalau dia terdiri dari garis lengkung, dia bukanlah bangun segi banyak. Yang C, gambar bagian C ini adalah garis lurus, terdiri dari garis lurus dan tertutup. Kemudian D juga terdiri dari garis lurus dan tertutup. Berarti jawaban nomor 1A adalah B. Kenapa B jawabannya? Karena bangun ini terdiri dari garis lengkung. Jadi gambar B adalah bangun yang bukan segi banyak karena terdiri dari garis lengkung. Kemudian perhatikan soal nomor 2. Kita lihat soal nomor 2. Gambar yang merupakan bangun segi banyak ditunjukkan oleh nomor, apakah nomor 1, nomor 2, 3, atau 4. Kita lihat gambar nomor 1. Apakah dia bangun segi banyak? Ya, betul. Kenapa? Ya karena dia terdiri dari garis lurus dan tertutup. Yang nomor 2, apakah dia bangun segi banyak? Lihat, ada garis lurus, ada garis melengkung. Nah, kalau dia ada garis melengkungnya berarti dia bukan merupakan bangun segi banyak. Nomor 3, ini ada gambar garis lurus dan garis melengkung. Berarti dia bukan merupakan bangun segi banyak. Nomor 4 ini gambarnya adalah garis lurus dan tertutup. Berarti dia adalah bangun segi banyak. Jadi jawaban nomor 2, gambar yang merupakan bangun segi banyak ditunjukkan oleh nomor berapa anak-anak? Sesuai dengan gambar berarti nomor 1 dan nomor 4. Jadi anak-anak boleh cek mark ya di buku paketnya. Jawaban nomor 2 adalah gambar nomor 1 dan gambar nomor 4. Kemudian lihat soal nomor 3. Nomor 3, gambar di samping bukan bangun segi banyak karena, kenapa gambar yang nomor 3 ini bukan segi banyak? Karena dia terdiri dari garis lurus dan garis melengkung. Kalau ada garis melengkung berarti dia bukan bangun segi banyak. Berarti jawabannya adalah karena terdiri dari garis lurus dan garis melengkung. Sedangkan bangun segi banyak itu adalah terdiri dari garis lurus dan bangun datar tertutup. Kemudian nomor 4.
Berdasarkan panjang sisi dan besar sudutnya, bangun segi banyak dibedakan menjadi titik-titik dan titik-titik. Jawabannya adalah bangun segi banyak beraturan dan bangun segi banyak tidak beraturan. Kemudian nomor 5, perhatikan gambar berikut. Gambar berikut ada gambar A, B, C, dan D. Nah, yang ditanya adalah gambar yang merupakan bangun segi banyak tidak beraturan adalah, coba lihat gambar nomor 5. Kita akan cari bangun segi banyak yang tidak beraturan. Nah, kalau dia tidak beraturan, panjang sisinya tidak sama. Nah, kalau yang bagian A ini, coba kita ukur gambar segitiga bagian A ini, panjang sisinya 2. Ini juga panjang sisinya ke atas 2, ini 2. Berarti gambar A ini adalah merupakan bangun segi banyak beraturan. Kemudian gambar B ini sudah pasti panjang sisinya tidak sama, tetapi dia terdiri dari garis lurus dan tertutup. Berarti ini adalah bangun segi tidak beraturan. Kemudian bagian C, yang gambar C ini kalau kita ukur ini 1, ini 1, kemudian ini 1, ini 1, ini 1 juga, ini 1 juga. Berarti ini segi 6 ini adalah bangun segi beraturan. Kenapa beraturan? Karena panjang sisinya semua sama. Kemudian bagian D. Bagian D ini kita coba ukur panjang sisinya 1,5. Ini 1,5. Ini juga 1,5. Lihat, ini juga 1,5. Berarti ini adalah bangun datar beraturan. Berarti jawaban untuk nomor 5 adalah yang B. Karena bangun datar ini tidak sama panjang sisinya. Kemudian nomor 6. Lihat soal nomor 6, perhatikan gambar berikut. Ada gambar 1, 2, 3, dan 4. Yang ditanya adalah gambar yang merupakan bangun segi banyak beraturan ditunjukkan oleh nomor titik-titik dan nomor titik-titik. Ini bangun segi banyak beraturan. Nah, rumusnya itu tadi, kalau dia beraturan berarti panjang sisinya sama dan panjang sudutnya tentunya sama. Nah, coba lihat gambar nomor 1. Gambar nomor 1 ini berapa senti nih? Ini 2. Nah, dari atas ke ini 2 lebih. Berarti ini 2, ini ya gambar yang ini panjang garisnya ini 2 lebih, berarti dia sudah pasti tidak beraturan karena panjang sisinya tidak sama. Nah, gambar nomor 2 coba lihat. Gambar nomor 2 segitiga ini alasnya 2, ini juga 2, ini juga 2. Berarti gambar nomor 2 ini panjang sisinya sama. Ini 2, ini 2, ini 2. Berarti panjang sisinya sama dan besar sudutnya juga sama. Berarti dia adalah segi banyak beraturan. Nomor 3 ini panjangnya ini 1,5. Ini 1,5. Ini 1,5. Kemudian sisi yang ini 1,5. Nah, ini juga panjang sisinya ini sama-sama 1,5. Kemudian nomor 4 ini 2, ini 2 kurang ya. Berarti kalau di sini panjang sisinya 2, di sini 1 lebih, berarti dia sudah tidak beraturan. Jadi jawaban yang nomor 6, gambar yang merupakan bangun segi banyak beraturan ditunjukkan oleh gambar nomor 2 dan nomor 3. Nomor 3 karena panjang sisinya sama. Oke, kita lanjut nomor 7. Ciri bangun segi banyak beraturan adalah, nah,
Kalau anak-anak belum ingat, dibuka lagi catatannya ya. Ciri-ciri bangun segi banyak beraturan. Nah, ciri-ciri bangun segi banyak beraturan itu adalah: 1. Panjang sisinya sama. 2. Besar sudutnya sama. Berarti kalau panjang sisinya dan besar sudutnya sama, itu adalah bangun segi banyak beraturan. Oke, bisa dicatat itu anak-anak, sambil dicatat ya, kita mengerjakan. Catat di bukunya. Jawaban nomor 7 itu tadi adalah ciri bangun segi banyak beraturan, panjang sisinya sama. Kemudian besar sudutnya sama. Nomor 8, salah satu ciri bangun segi banyak tidak beraturan adalah salah satu aja ciri bangun tidak beraturan. Anak-anak tahu nggak? Nomor 8 itu. Ciri bangun tidak beraturan itu ya sudah pasti dia panjang sisinya tidak sama. Kalau panjang sisinya tidak sama, besar sudutnya berarti tidak sama. Berarti sisinya berbeda ya. Sisinya berbeda, kemudian besar sudutnya juga berbeda atau tidak sama. Itu adalah ciri bangun segi banyak tidak beraturan. Kemudian nomor 9, kita lihat nomor 9. Besar setiap sudut pada bangun segi 4 beraturan adalah. Nah, anak-anak coba lihat tadi ada gambar segi 4 yang beraturan enggak ya? Coba. Oke, coba lihat gambar nomor 5. Gambar nomor 5 yang bagian D ini adalah segi 4. Segi 4 tadi kita sudah ukur panjangnya, panjang sisinya ini tadi berapa ini? Panjang sisinya ini 1,5, panjang sisinya 1,5. Berarti keempat sisi ini masing-masing panjangnya 1,5. Berarti besar sudutnya juga sama. Nah, kalau dia segi 4 berarti besar sudutnya adalah 90 ya, 90 derajat. 90 derajat itu dari mana? Nah, kalau dia satu lingkaran adalah besar sudutnya 360. Tapi kalau dia seperempat, ini kan ada 4 sudutnya. Ini sudutnya ada 1, 2, 3, 4. Berarti 360. 360 dibagi 4 berarti 90. Berarti sudutnya adalah 90. Jawaban nomor 9, besar setiap sudut pada bangun segi 4 beraturan adalah 90 ya, 90 derajat. Jadi jawabannya adalah 90 derajat. Ditulis ya di buku paketnya supaya nggak lupa. Kemudian nomor 10, perhatikan gambar berikut. Ciri-ciri bangun segi banyak beraturan di atas adalah ciri-ciri bangun segi banyak beraturan di atas. Coba lihat itu gambar bangun berapa itu? Segi berapa? Coba kita lihat sudutnya ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini adalah segi 8 ya. Segi 8 ini apakah sama besarnya? Ini 1 kurang, ini 1 kurang, ini 1 kurang. Oke, dari gambarnya ini kita bisa lihat bahwa panjang sisinya ini semua adalah sama, segi 8 ini. Berarti ciri bangun segi banyak beraturan di atas adalah panjang sisinya sama besar. Berarti sudutnya juga sama. Jadi cirinya adalah panjang sisinya sama. Ditulis ya di bukunya. Cirinya panjang sisinya sama, kemudian besar sudutnya sama. Sudah selesai ditulis. Kemudian kita lanjut nomor 11. Banyak sisi pada bangun segi banyak berikut adalah, kita akan hitung di sini sisinya. Sisi pada bangun segi banyak berikut ini ada berapa sisinya?
Kita akan hitung ya. Lihat gambarnya. Ini kita hitung dari sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti banyak sisi pada bangun segi banyak berikut adalah 6 sisi ya, 6 sisinya. Jadi tulis di buku paketnya 6. Jawabannya adalah 6. Oke, kalau sudah selesai nomor 11, kita lanjut nomor 12. Nomor 12. Banyak sudut pada bangun segi banyak berikut adalah, kita lihat gambar nomor 12. Sudutnya ada berapa? Jadi sudut itu adalah pertemuan antara satu garis dengan garis yang satu. Jadi dia membentuk sudut. Kita lihat sudutnya. Ini 1, 2, 3, 4, 5. Berarti ada berapa banyak sudut bangun ini? Kita tadi sudah hitung ada 5. Berarti kita tulis di sini 5 buah ya. 5 buah atau 5 sudut. Jadi sudutnya ada 5. Kemudian nomor 13, perhatikan gambar berikut. Bangun segi banyak beraturan yang memiliki 5 sisi adalah, nah lihat gambarnya ini. Lihat gambar A. Yang ditanya adalah bangun segi banyak beraturan yang memiliki 5 sisinya. Sisinya 5 ya. Beraturan. Nah, kalau bangun beraturan itu berarti panjang sisinya adalah sama. Ini saat kita hitung ya bagian A. 1, 2, 3, 4, 5. Sama enggak ini besar sisinya? Panjang sisinya kita ukur, ambil penggaris. Ini 1. Kemudian ini 1. Ini 1, kemudian ini 1. Berarti panjang sisi bangun ini sama ya. Ini sama, ini sama, ini sama, panjang sisinya 1. Berarti ini adalah bangun segi banyak beraturan. Nomor B kita lihat. Apakah ini bangun segi banyak beraturan? Tentunya tidak. Kenapa tidak? Karena panjang sisinya aja hanya kita lihat, kita nggak usah ukur juga sudah kelihatan ya. Ini panjang sisi bawah 1,6, sedangkan ini yang ke atas adalah setengah. Berarti ini bukan bangun segi banyak beraturan. Kemudian yang bagian C ini sekitar 9. Ini juga sekitar 9. Ini juga sekitar 9. Ini 0,9 ya maksudnya, bukan 9 cm. 0,9, enggak sampai 1. Ini 0,9. Ini 0. Nah, ini sama panjangnya juga ya. Tidak sampai 1 ya, 0,9. Ini panjang sisinya ini sama yang bagian C. Kemudian yang bagian D. Yang bagian D ini kita lihat, hanya melihat gambar aja sudah nggak sama. Karena ini panjang, ini pendek. Berarti ini bukan segi banyak beraturan. Jadi jawaban nomor 13, bangun segi banyak beraturan yang memiliki 5 sisi adalah gambar nomor A. Ini coba yang ini berapa ini sisinya? 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bukan segi 5. Yang ditanya adalah segi 5. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini sama sisinya tapi bukan segi 5. Berarti bukan jawabannya ya. D 1, 2, 3, 4, 5. Ini sisinya 5 tapi dia bukan segi 5. Jadi jawabannya adalah bagian A ya, bagian A. Boleh dilingkarin atau di check mark, itu bagian A. Kemudian nomor 14, bangun segi banyak beraturan yang memiliki 6 sudut sama besar disebut. Bangun segi banyak beraturan yang memiliki 6 sudut sama besar disebut. Berarti
yang ditanya adalah bangun segi banyak beraturan yang memiliki 6 sudut. Berarti jawabannya adalah segi 6 ya. Jawabannya adalah segi 6. Oke, ditulis nomor 14 jawabannya adalah segi 6. Kemudian nomor 15, bangun segi banyak berikut disebut. Nah, ini kita akan menghitung bangun nomor 15 ini berapa segi nih ya. Kita akan hitung mulai ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti jawaban nomor 15 adalah bangun segi banyak berikut disebut bangun segi 7. Jadi ditulis ya, jawabannya adalah bangun segi 7. Oke, sampai di situ anak-anak sudah paham belum? Nah, sedangkan yang bagian B itu adalah tugas kita yang hari Senin kemarin ya, masih yang dikerjakan hari Senin. Tapi hanya sekilas saja kita ulang kembali bagian B-nya. Nomor 1, tuliskan perbedaan bangun segi banyak dan bukan bangun segi banyak. Oke, kalau segi banyak itu berarti dia adalah bangun datar yang tertutup. Kalau yang bukan segi banyak itu adalah bangun datar yang tidak tertutup atau terdiri dari garis lengkung, bukan garis lurus. Ya. Jadi jawabannya, dan anak-anak juga sudah kerjakan itu, tulis perbedaan bangun segi banyak ya, hanya perbedaannya aja, bukan persamaannya. Perbedaannya, 1 adalah bangun datar yang tertutup. Kemudian kalau dia bukan bangun segi banyak beraturan, berarti dia tidak tertutup ya. Dan anak-anak sudah jawab itu di tugasnya. Kita hanya mengulangi bagian B ya. Kemudian nomor 2, tulis nama bangun segi banyak berikut. Bagian A adalah hitung berapa seginya, itu bagian A adalah segi 4. Bagian B segi 6. Bagian C-nya adalah segi 5, sedangkan bagian D-nya adalah segi 8. Nanti anak-anak boleh lihat di tugas yang memberikan hari Senin ya. Kita hanya mengulangi sekilas saja. Nomor 3, tulislah ciri-ciri bangun segi banyak beraturan pada gambar berikut. Nah, bagian A-nya ini ciri-cirinya adalah panjang sisinya sama. Berarti sudutnya pasti sama. Kemudian bagian B, tadi yang 3A adalah gambar segitiga ya, bangun segitiga. Sedangkan bagian B ini adalah segi berapa ini? Coba kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ini adalah bangun segi 10. Panjang sisinya sama. Kemudian nomor 4, tuliskan persamaan dan perbedaan dua bangun berikut. Gambar A sama gambar B. Coba ini hitung segi berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini adalah segi 6. Kemudian yang gambar B 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, sama-sama segi 6. Tapi apa persamaannya dan apa perbedaan gambar tersebut? Coba lihat lagi yang dikerjakan di buku tulisnya. Persamaannya, ulangi sekali ya. Persamaannya adalah ini sama-sama segi 6. Tapi gambar A ini adalah gambar bangun beraturan, sedangkan gambar B ini segi 6 adalah segi 6 tapi tidak beraturan. Kenapa tidak beraturan? Karena panjang sisinya tidak sama. Bisa dilihat ini ya, panjang atas ini sama dengan bawah ini tidak sama panjangnya dengan yang di atas. Berarti ini adalah bangun segi banyak tidak beraturan. Oke, yang nomor 5. Nomor 5, gambarkan bangun segi banyak beraturan yang memiliki 5 sisi. Nah, periksa hasil tugas anak-anak. Ada yang menjawab B.
Mem nggak tahu apa itu maksud jawabannya B. Padahal kita disuruh untuk menggambar bangun segi banyak beraturan yang memiliki 5 sisi. Nah, kalau anak-anak belum paham atau kurang mengerti, coba lihat bukunya. Coba lihat bukunya halaman 75. Halaman 75. Di sana ada segi gambar bangun segi 5 beraturan. Halaman 75 buku paket. Nah, Mem kasih tahu ya, ini adalah gambar bangun segi 5 beraturan. Jadi kamu boleh gambar bangun seperti ini. Jadi panjang sisinya ini, kelima sisinya ini sama panjang. Itu adalah segi 5 beraturan. Jadi panjang bawahnya ini, kalau panjang bawahnya 1, ini berapa ini? Ini 1,5, berarti ke atas juga dia 1,5. Ini juga 1,5. Jadi kalau kamu gambar bangunnya ini, gambarnya ini 1, sisinya ini 1, ini juga 1, ini 1, ini 1, ini 1. Atau kalau ini 2, ini 2, ini 2, ini 2, ini 2. Jadi ini adalah segi 5. 1, 2, 3, 4, 5. Gambar segi 5 yang mempunyai panjang sisinya sama. Itu adalah jawaban untuk nomor 5B ya. Jadi digambar bangun segi 5 yang sama panjang sisinya. Jadi anak-anak boleh lihat lagi tugasnya yang bagian B. Tapi setelah memeriksa semua rata-rata hampir itu ya, hampir benar semua ya. Jadi boleh nanti diulang-ulangi lagi. Jadi inilah pelajaran kita akan bahas soal hari ini. Dan kita sudah selesaikan soal-soal pelajaran latihan ulangan pelajaran 5. Jadi sampai di sini dulu pembahasan kita. Nanti di minggu depan kita akan lanjut lagi berikutnya ya. Jadi mengucapkan terima kasih, selamat pagi dan tetap semangat. God bless you. Bye.